Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-369. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Kiai Damar menggeram, tetapi hatinya benar-benar dicekam oleh keraguan-raguan yang dahsyat. Kadang-kadang ia menjadi ngeri, namun kadang-kadang ia menghentak-hentakkan kakinya dan menggertakkan giginya. Persetan! Ia menggeram, namun bersamaan dengan itu, bulu-bulu di tengkuknya serasa meremang. Sejenak kemudian, dengan penuh kebimbangan ia melangkahkan kakinya. Ditemuinya para peronda yang menungguinya dengan cemas itu. Ketika mereka melihat Kiai Damar datang sambil menggenggam kerisnya, para peronda itu bertanya, "Apa yang sudah terjadi, Kiai? Kami mendengar lamat-lamat kalian berbicara, tetapi kami tidak mendengar dan tidak mengerti pembicaraan itu." "Aku sudah berhasil mengajaknya berbicara," berkata Kiai Damar. "Bahasanya memang agak lain, karena hantu itu datang dari Gunung Merapi." "Oh, tetapi semuanya sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Hantu itu tidak akan mengganggu lagi." "Jadi apakah hubungannya dengan hantu-hantu alas mentau?" Kiai Damar menarik nafas. "Aku tetap pada pendirianku. Sebaiknya Ki Gede Pemanahan menunda dahulu usahanya untuk memperluas tanah Mataram yang baru ini." "Begitu?" "Iya, selanjutnya biarlah aku yang menyelesaikan." Tetapi sekali lagi, seluruh bulu-bulu di tubuh Kiai Damar meremang ketika ia mendengar suara tertawa lamat-lamat, seolah-olah sedang mentertawakan kata-katanya. "Sudahlah, kembalilah menghadap Ki Gede Pemanahan," berkata Kiai Damar kemudian. "Aku akan kembali ke pondokku." "Apakah kami harus mengantar dengan kuda?" "Tidak, aku akan berjalan kaki." Para peronda itu pun kemudian minta diri, dan Kiai Damar pun berjalan kembali ke pondoknya dengan jantung yang berdebar-debar. Kerisnya masih saja tetap di dalam genggaman. Ia tidak berani menyarungkannya apabila setiap saat ia bertemu dengan hantu pula. Namun demikian, di sepanjang langkahnya kembali ke pondoknya, pikirannya selalu dipengaruhi oleh perayangan yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi yang dahulu semasa hidupnya sebagai manusia adalah Pamomong Sutowijoyo selagi masih kanak-kanak. "Ia tentu orang yang sakti, yang di dalam olah tapanya telah merayang dengan badan wadaknya," desis Kiai Damar. "Sehingga meskipun ia dapat berbentuk lembut, namun sentuhan wadak manusianya masih terasa di dalam serangan-serangannya yang seakan-akan hanya bermain-main saja itu." Dada Kiai Damar menjadi berdebar-debar, bahkan tanpa sesadarnya ia berkata, "Jika hantu Gunung Merapi itu benar-benar ikut campur,
maka semua rencana Panembahan Jatisrono akan gagal. Dan yang akan terjadi adalah benturan antara dua kelompok hantu dari kerajaan hantu yang besar, Alas Mentauk dan Gunung Merapi. Kiai Damar menjadi termangu-mangu. Ia sendiri tidak tahu betapa ia menjadi bingung dan cemas. Keraguan-raguan yang dahsyat telah melanda dadanya, memecahkan rencana-rencananya sendiri. Apa yang dikatakannya tentang hantu-hantu di Alas Mentauk ini tiba-tiba menjadi masalah baginya, masalah yang mencemaskannya. Sementara itu, Kiai Gringsing berjalan tersuruk-suruk mendekati gubuk Kiai Damar. Ketika ia menengadahkan wajahnya, ia menjadi gelisah karena pertanda bintang-bintang di langit mengatakan kepadanya bahwa malam telah melampaui pertengahannya. Mudah-mudahan Agung Sedayu tidak mengambil suatu tindakan apapun di barak, katanya di dalam hati. Aku masih belum berhasil bertemu dengan Kiai Damar. Kiai Gringsing pun kemudian mengendap semakin dekat di balik gubuk Kiai Damar. Namun ketika dilihatnya gubuk itu masih kosong, maka ia pun segera meloncat ke depan. Dengan kepala tunduk ia duduk bersila di muka pintu gubuk yang masih terbuka. Kiai Damar yang berjalan sambil merenung, tiba-tiba terlonjak melihat sesosok tubuh yang kehitam-hitaman duduk di muka pintu gubuknya. Hampir saja ia menyerang dengan keris yang masih digenggamnya. Namun ketika ia melihat bayangan itu mengacu-acukan tangannya sambil memohon, "Ampun Kiai, ampun, aku orang baik." Maka Kiai Damar pun mengurungkan niatnya. "Siapa kau, bentak Kiai Damar. "Ampun Kiai, aku datang dari barak para penebang hutan." "Oh, apa maksudmu?" "Aku akan menghadap Kiai. Anakku sakit Kiai." "Kenapa?" "Aku tidak tahu. Tetapi menurut seorang dukun yang tinggal di sebelah barak kami, anak itu keracunan." "Kenapa kau kemari?" "Dukun itu menyuruhku datang kemari. Menurut dukun itu, selain keracunan, anakku mendapatkan gejala penyakit yang lain." "Apalagi kata dukun itu?" "Aku disuruh membawa sebungkus obat kepada Kiai." "Lihat, bawa obat itu kemari." Kiai Damar yang masih berdebar-debar itu pun kemudian melangkah memasuki gubuknya. Sebuah lampu minyak terayun-ayun oleh angin malam yang lemah menerangi ruangan yang sempit itu. Kiai Damar yang masih berdebar-debar itu pun kemudian melangkah memasuki gubuknya. Sebuah lampu minyak yang terayun-ayun oleh angin malam yang lemah menerangi ruangan yang sempit itu. Kiai Gringsing pun kemudian dengan ragu-ragu memasuki ruangan itu pula, sambil membawa sebungkus obat yang didapatnya dari dukun yang tinggal di sebelah baraknya. Nafas Kiai Damar masih belum berjalan wajar. Sekali-sekali ia masih menarik nafas panjang-panjang untuk menenteramkan hati. Setelah menyarungkan kerisnya, maka Kiai Damar pun berkata, "Kenapa kau datang di malam larut begini?" "Aku terlampau cemas Kiai. Anakku sakit." Kiai Damar pun kemudian menerima sebungkus obat yang diserahkan oleh Kiai Gringsing.
diamat-amatinya obat itu. Lalu katanya, "Kau bawa anak itu kemari?" "Tidak, Kiai. Anak itu ternyata terlampau lemah." Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Menurut pengamatanku, kau terlampau berani, bahkan agak sombong sedikit. Kau telah berani menebas hutan larangan, hutan yang telah beberapa kali dibuka, tetapi selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang berusaha membukanya. Betul begitu?" "Iya, iya Kiai. Dari mana Kiai tahu?" "Aku melihat," jawab Kiai Damar sambil mempermainkan kuku ibu jarinya. "Kiai melihat di kuku ibu jari itu, anakmu benar-benar telah diterkam hantu. Kau kira anakmu kena apa, Aku menyangka anakku itu digigit ular atau binatang-binatang beracun lainnya. Tidak, anakmu benar-benar telah diterkam hantu. Untunglah saat itu ada orang lain yang dijadikannya korban. Kalau tidak, pasti anakmu lah yang akan binasa." "Kiai tahu bahwa ada orang lain?" "Iya, orang lain inilah yang telah diperas darahnya. Kau melihat juga?" "Ya, iya Kiai. Kami melihat seseorang yang terluka parah." "Suatu keuntungan bagimu, bagi anakmu. Kalau tidak ada korban itu, anakmu lah korbannya." "Tetapi tidak seorang pun yang merasa kehilangan atas korban itu. Tidak ada sebuah keluarga pun yang mencarinya." Wajah Kiai Damar menjadi tegang sejenak. Namun ia berkata, "Anak itu adalah anak yang bengal dan jahat. Ia sudah melarikan diri dari orang tuanya. Ia datang seorang diri di daerah ini dan mencoba mengadu untung dengan membuka tanah baru. Tetapi orang itu pun terlampau sombong, melebihi kesombonganmu. Jadilah ini pelajaran bagimu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, bawalah obat ini kembali kepada anakmu. Aku akan memberinya mantra dan mohon maaf kepada hantu yang telah merasa terganggu. Tetapi ingat, kau harus mengurungkan niatmu membuka tanah itu." Dada Kiai Gringsing berdesir. Yang terpenting bagi Kiai Damar, agaknya mengurungkan niat untuk membuka hutan lebih banyak lagi. Kepada para peronda dan kepada orang-orang lain dalam setiap kesempatan, ia pasti berusaha mencegah meluasnya pembukaan hutan. "Hei, apakah kau mengerti?" Tiba-tiba Kiai Damar membentak. Iya Kiai. Aku mengerti. Bawalah obat ini, ulaskan pada luka anakmu itu. Mudah-mudahan ia menjadi segera sembuh. Tetapi jangan diulangi kesalahan yang pernah dilakukannya bersamamu. Ketahuilah bahwa setiap jengkal tanah akan dipertahankan oleh para lelembut di daerah Alas Mentauk ini. Iya Kiai. Aku akan menghindari kemungkinan yang lebih jelek bagi anak-anakku. Hei, berapakah anak-anakmu itu? 2 Kiai, yang seorang adalah yang sekarang sedang sakit. Baiklah, pergilah. Kiai Damar berhenti sejenak. Tetapi kau memang termasuk seorang pemberani. Mau berani datang kemari di larut malam begini? Terpaksa sekali, Kiai. Terpaksa sekali. Pergilah. Kiai Gringsing pun segera meninggalkan gubuk itu setelah beberapa kali mengucapkan terima kasih.
Resuruk-suruk ia berjalan di dalam kegelapan malam. Setelah melampaui beberapa patok jalan setapak dan gerumbul-gerumbul yang liar, Kiai Gringsing mulai merasa seseorang mengawasinya. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia berjalan terus, meskipun ia masih mempunyai beberapa rencana. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia sadar tidak hanya seorang sajalah yang telah mengawasinya. Pasti lebih. Sebagai seorang perantau, maka dengan hati-hati ia mencoba mengamat-amati jalan yang dilaluinya. Kemudian dikenalnya beberapa batang pohon dengan baik, beberapa macam tanda pengenal yang khusus dan tanda-tanda bintang di langit. Demikianlah, ketika menurut pengenalan perasaannya, ia sudah terlepas dari pengawasan, maka ia pun segera menyusup di balik gerumbul-gerumbul yang lebat itu. Dengan ketajaman pengamatannya, maka ia pun segera melingkar kembali mendekati kubu Kiai Damar. Dengan sangat hati-hati, ia berusaha mendekatinya dari belakang. Setiap langkah Kiai Gringsing selalu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarnya. Namun ia berhasil melepaskan diri dari setiap pengamatan, sehingga ia dapat mendekati gubuk itu kembali. Kiai Gringsing menahan nafasnya ketika ia mendengar suara dari dalam gubuk itu. "Aku menunggunya lama sekali, Kiai. Apakah ia sudah lama datang? Sudah terlalu lama. Aku tidak ada di tempat. Apakah Kiai pergi?" "Iya, dengan peronda. Agaknya orang itu menunggu aku di muka gubuk ini. Karena ketika aku kembali, orang itu sudah duduk bersila di depan pintu yang terbuka." "Hampir saja aku kehilangan kesabaran dan meninggalkan tempat pengawasan itu," berkata yang lain. "Untung kau tidak datang kemari. Kalau kau datang, orang itu pasti bertanya-tanya, siapakah yang telah datang ke tempat ini pula? Atau kaulah yang akan disangkanya bernama Kiai Damar? Maksudku dukun sakti yang akan ditemuinya. Karena ia belum pernah mengenal aku, dan barangkali juga belum mengenal namaku kecuali orang-orang di barak itu telah memberitahukannya." "Iya," suara yang lain lagi. "Aku pun hampir mendatanginya kemari." "Apakah kemudian orang itu menumbuhkan kecurigaan kalian?" "Tidak, ternyata tidak." Kiai Gringsing yang mendengarkan di balik dinding menarik nafas lega. Sesaat ia masih tetap berada di tempatnya. Menurut pengamatannya, di dalam gubuk itu ada lebih dari 3 orang selain Kiai Damar sendiri. Sejenak kemudian ia mendengar suara Kiai Damar perlahan-lahan. "Tetapi aku telah menjumpai persoalan baru sesaat sebelum aku menemui orang tua itu." "Apa, Kiai?" "Sebenarnya aku sendiri masih ragu-ragu. Tetapi biarlah aku ceritakan saja apa yang aku lihat." Orang-orang yang lain pun bergeser maju. "Apakah ada sesuatu yang penting terjadi?" "Iya," jawab Kiai Damar yang kemudian menceritakan apa yang dilihatnya bersama para peronda itu, dan yang kemudian telah melibatnya dalam perkelahian. "Nah, aku sendiri tidak mengerti bagaimana kita harus menanggapi keadaan itu." Sejenak tidak terdengar sesuatu, namun kemudian salah seorang bertanya, "Apakah Kiai menganggap bahwa yang telah Kiai temui benar-benar perayangan dari Gunung Merapi?" "Itulah yang meragukan aku. Tetapi untuk menolak kepercayaan itu pun agaknya terlampau berat.
ruangan itu kembali menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah desah nafas yang bersahut-sahutan. "Sudahlah," berkata Kiai Damar. "Sebaiknya kita menunggu perkembangan keadaan. Rencana kita sementara ini berjalan terus." "Baiklah, kita masih harus menunggu bukti-bukti mendatang dari makhluk yang menyebut dirinya bernama Kiai Dandang Besi itu." Belum lagi mereka selesai berbicara, tiba-tiba mereka terkejut. Serentak mereka meraba senjata masing-masing ketika mereka mendengar suara tertawa dalam nada yang tinggi. Meskipun lamat-lamat, seperti yang sudah pernah didengar oleh Kiai Damar, seolah-olah suara itu sedang mentertawakan pembicaraan mereka. "Suara itulah yang pernah aku dengar," desis Kiai Damar. "Marilah kita cari," ajak seorang dari mereka. Kiai Damar termenung sejenak, lalu katanya, "Tidak ada gunanya. Hantu itu pasti sudah pergi atau menghindarkan diri dari tangkapan mata wadah kita. Biarlah ia pergi, sementara kita harus semakin berhati-hati." Kawan-kawan Kiai Damar itu pun menjadi termangu-mangu sejenak. Sebenarnya mereka pun ragu-ragu apakah mereka akan dapat menemukan sumber suara itu apabila mereka mencarinya. Karena itu, maka mereka pun mengangguk-anggukkan kepalanya, dan salah seorang berkata, "Soalnya akan bertambah sulit. Tetapi yang aneh adalah justru adanya kerajaan Mataram Kajiman. Kita yang tinggal di sini dan banyak mengetahui mengenai alas Mentahuk dengan segala isinya, belum pernah mendengar nama Prabu Talangsari." Kiai Damar tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi tegang. Dalam pada itu Kiai Gringsing berjalan dengan sangat tergesa-gesa kembali ke barak. Ternyata tengah malam telah lama lampau. Seandainya Agung Sedayu tidak sabar menunggu, maka keadaan di barak itu pasti akan segera berubah. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu hampir tidak dapat menahan hati lagi. Dengan gelisahnya ia menunggu. Ketika tengah malam telah lewat dan gurunya belum juga datang, maka dengan dada berdebar-debar ia bangkit dan duduk di samping Swandaru. "Guru belum datang," desis Swandaru yang ternyata belum tidur juga. Agung Sedayu menggeleng. "Belum, aku menjadi gelisah. Guru berpesan apabila lewat tengah malam, guru itu tidak datang, maka aku harus berbuat sesuatu. Sekarang, semakin cepat semakin baik." Swandaru menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian katanya, "Aku ikut bersama Kakang. Bukankah Kakang akan mencari Ki Gede Pemanahan dan melaporkan apa yang telah terjadi?" Agung Sedayu mengangguk, namun kemudian dia berkata, "Tetapi kau masih terlampau lemah." "Tidak, aku sudah hampir pulih kembali. Obat yang diberikan oleh guru terlampau baik, meskipun masih juga terasa kelemahan pada sendi-sendi. Tinggallah kau di sini." "Tidak, Kakang, aku akan ikut serta." "Hus," desis Agung Sedayu, "jangan terlampau keras." "Kalau aku tinggal di sini," berkata Swandaru kemudian, "mungkin aku tidak akan dapat mengendalikan diri. Mungkin aku berbuat sesuatu atas orang-orang dungu itu." Agung Sedayu menjadi bimbang, tetapi setiap saat agaknya menjadi sangat berharga. Kalau gurunya benar-benar mengalami kesulitan, maka ia segera memerlukan seseorang yang dapat membantunya.
orang itu tidak lain adalah Ki Gede Pemanahan. Namun kemudian ia berdesis. Aku akan menunggu sejenak. Aku akan menengoknya di halaman. Kalau jelas bahwa guru tidak datang, sebentar lagi aku akan pergi. Kalau kau sudah merasa baik, kita akan pergi bersama-sama. Sekarang apa yang akan Kakang lakukan? Turun ke halaman? Terus pergi? Tidak, kalau aku pergi, aku akan memberitahukan kepadamu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau harus tetap berbaring. Aku akan pergi keluar. Kalau ada yang melihatku dan bertanya, aku akan menjawab bahwa kau haus. Swandaru mengangguk-angguk pula. Agung Sedayu pun kemudian perlahan-lahan berjalan di antara orang-orang yang sudah tidur nyenyak. Didorongnya pintu barak itu dengan hati-hati. Sejenak dilemparkan pandangan matanya keluar ke dalam kegelapan malam. Tanpa sesadarnya ia meraba lambungnya. Ketika terasa tangkai cambuk di bawah bajunya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati ia berkata, kalau terpaksa, apa boleh buat? Dengan hati-hati pula, ia kemudian melangkahkan kakinya keluar. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar seseorang bertanya, "Hei, mau kemana?" Agung Sedayu berpaling. Dilihatnya orang yang bertubuh kekar itu. Ini ternyata berbaring di luar pintu. Adikku yang sakit memerlukan air. Ia sangat haus. Ah, gila kau. Apakah kau tidak tahu bahwa itu sangat berbahaya bagimu dan bagi adikmu yang sedang sakit itu? Tetapi ia haus sekali. Kemana kau akan mencari air? Ke sumur? Oh, kau memang anak yang tidak tahu diri. Apakah kau tidak takut ditelan hantu yang kadang-kadang berkeliaran di malam hari? Kalau hantu itu lewat, kita akan mengetahuinya. Jawab Agung Sedayu. Dari mana kau tahu? Suara gemerincing itu. Bodoh, bodoh. Kau adalah anak dungu yang sombong. Tidak semua hantu memakai kelintingan dan menumbuhkan suara gemerincing. Kau mendengar cerita orang yang kurus itu. Di bawah pohon belimbing dilihatnya bayangan yang menakutkan. Ya, ya. Nah, kembalilah saja ke tempatmu. Tetapi, bagaimana kalau adikku itu mati? Ia kehausan sekali. Nanti ayah akan marah kepadaku. Tunggu saja sampai ayahmu datang. Bukankah ia sudah mencari obat? Maksudku, kalau adikku itu mati sebelum ayah datang bagaimana? Jadi bagaimana maksudmu? Aku akan mengambil air. Oh, kau memang anak gila. Terserahlah kepadamu. Kalau kau berani menanggung akibat bagimu sendiri dan bagi seluruh isi barak ini. Apakah hubungannya dengan isi barak ini? Hantu-hantu yang marah pasti akan mengutuk kita semua. Seolah-olah kita tidak dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri di sini. Tetapi, apakah hantu-hantu itu pemarah? Apakah salahnya kita kalau kita sekedar mengambil air di malam hari? Wajah orang yang bertubuh kekar itu menjadi merah. Matanya memancarkan sorot mata yang aneh. Ditatapnya Agung Sedayu dengan pandangan yang tajam, seolah-olah ingin menembus isi jantungnya. Kau memang anak yang keras kepala. Sejak kau datang bersama ayahmu, kami sudah mengira bahwa kau dan keluargamu itu adalah orang-orang bodoh yang sombong, yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Agung Sedayu masih berdiri tegak di tempatnya. Namun dengan demikian ia menjadi semakin bernafsu untuk pergi keluar. Usaha orang itu untuk mencegah dan menakut-nakutinya
telah menumbuhkan berbagai macam pertanyaan di hati Agung Sedayu. Tetapi, berkata Agung Sedayu, adikku sudah terlampau haus. Kalau aku bertemu dengan hantu itu, biarlah aku menyembahnya. Mungkin hantu itu pun akan beribah hati dan membiarkan aku lepas dari kemarahannya. Persetan! Bentak orang yang bertubuh kekar itu. Namun ternyata pembicaraan itu telah membangunkan beberapa orang yang tidur di sekitarnya, di sekitar orang yang bertubuh kekar itu. Ada apa? Bertanya salah seorang dari mereka. Anak gila itu akan pergi ke sumur, jawab orang kekar ini. Di malam begini, aku mencoba mencegahnya, tetapi ia keras kepala. Adikku sakit keras, ia merasa haus sekali. Meskipun hanya setitik air, ia ingin minum air sumur. Kenapa kita ributkan anak itu? Bertanya seorang yang sudah ubanan. Biar saja apa yang akan terjadi atasnya. Kita sudah mencoba memberinya peringatan, bahkan sudah mencoba mencegahnya. Tetapi kalau ia memang keras kepala, itu tanggung jawabnya sendiri. Jangan hiraukan anak itu, berkata yang lain. Apapun yang akan dikerjakannya, adiknya sudah kualat dan sakit begitu parah. Kalau peringatan itu masih belum disadarinya, biarlah akibat apa saja yang akan menimpanya kelak. Beberapa orang yang mengangkat kepalanya segera kembali melingkar sambil berkerudung kain. Tidak! Tiba-tiba orang yang kekar itu membentak, sehingga mereka yang sudah ingin kembali tidur itu terbangun pula. Kutukan hantu-hantu itu tidak akan hanya sekedar menimpa ketika ayah beranak ini, tetapi kita pun akan mengalami akibatnya pula. Kenapa kita? Mereka menganggap kita sebagai suatu kesatuan, bukan seorang demi seorang. Karena itu, kesalahan seseorang akan dapat menimpa kepada kita seluruhnya apabila mereka menjatuhkan kutukan. Tetapi, Agung Sedayu memotong. Apa salahnya kalau aku hanya sekedar ingin mengambil air? Bukankah hal itu wajar sekali dan tidak akan mengganggu apapun? Bodoh kau, bodoh sekali. Bagaimana kalau sumur itu bagi mereka terletak dekat dengan pembaringan? Kau tentu akan mengejutkan mereka. Kalau anak-anak mereka terbangun dan menangis, kau akan dicekiknya. Agung Sedayu telah hampir kehilangan segenap kesabarannya, sehingga hampir di luar sadarnya ia menyahut. Kalau mereka memang akan berbuat sewenang-wenang, apa boleh buat? Biarlah aku dicekik. Jawaban itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja orang yang tinggi kekar itu, tetapi juga orang-orang lain yang mendengarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.